Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam materi praktikum, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai tempat yang menjadi objek penelitian dari kelompok pasar modal, yaitu di IDX atau BII, Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur. Alamat Jalan Tais Nasution nomor 21, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. IDX terletak di lantai 7 Gedung BII, Kantor Perwakilan Jawa Timur. Jam operasional IDX biasa buka jam 8 sampai jam 5 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Ya, selanjutnya saya akan membacakan mengenai hasil wawancara. Yang pertama adalah sejarah singkat dari pasar modal. Pasar modal pada zaman dahulu di Indonesia tidak ada. Adanya di Belanda. Kemudian saham-saham dijual oleh Belanda sehingga perusahaan memiliki uang. Uang tersebut digunakan untuk mengembangkan perkebunan. Di Indonesia memiliki potensi perkebunan yang sangat besar dan sumber dayanya juga melimpah, maka pasar modal akhirnya didirikan di Indonesia pada abad ke-19 tahun 1912. Pada waktu Perang Dunia, pasar modal sempat vakum atau berhenti karena terjadinya perang tersebut dan aktif kembali tahun 1977 dan menjadi peringatan ulang tahun pasar modal di Indonesia sehingga dapat berkembang sampai sekarang. Pasar modal dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia yang menjadi satu-satunya pengelola pasar modal di Indonesia. Karena PT ini memfasilitasi bagi investor maupun perusahaan di mana mereka saling membutuhkan. Selama masih banyak masyarakat yang membutuhkan modal investasi, di sini peran pasar modal sangat dibutuhkan. PT Bursa Efek Indonesia bisa menjadi besar dikarenakan menerapkan sistem-sistem de-governance dan manajemen yang bagus serta diviso dan operasional. PT Bursa Efek Indonesia ini sudah diawasi oleh OJK. Yang kedua, banyaknya karyawan. Di IDX terdapat lebih dari 500 karyawan, di mana karyawan ini ada yang bertugas untuk menjalankan operasional, ada juga yang bertugas di bagian pengawasan serta IT. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh IDX. Keuntungan yang diperoleh IDX untuk mengelola saham dalam sekali transaksi yaitu sebesar 0,3%, bisa berupa uang maupun jasa. Yang keempat, cara memulai berinvestasi. Jika ingin menjadi investor, kita bisa datang di galeri cabang atau galeri investasi yang ada di kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan MNC, kemudian di sana kita mengisi formulir yang sudah disediakan untuk membuka rekening. Syaratnya harus memiliki KTP dan buku tabungan pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Pasar modal tidak ada bedanya dengan pasar-pasar pada umumnya, seperti supermarket ataupun mall, di mana ada seorang pedagang, pembeli, dan proses transaksi jual beli. Hanya saja, yang membedakan pasar modal dengan pasar-pasar pada umumnya yaitu berupa produk yang diperjualbelikan. Di pasar modal, produk yang diperjualbelikan yaitu berupa surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana, sukuk, dan masih banyak lagi. Pasar modal ini sebagai wadah untuk mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan para investor atau pihak yang menyediakan dana. Emiten juga bisa diartikan suatu pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada para masyarakat atau para investor melalui penawaran umum dengan tujuan agar mendapatkan sumber pendanaan melalui pasar modal. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli di pasar modal yaitu yang pertama, emiten harus mengungkap data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh sebagai persyaratan agar para investor memiliki kepercayaan untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Yang kedua, emiten wajib memberikan laporan keuangan secara berkala agar diketahui oleh para investor.
Kewajiban ini yang akan menjadi hak bagi pemegang saham atau para investor agar tidak salah dalam menginvestasikan modalnya. Agar kegiatan di pasar modal bisa berjalan dengan lancar, wajar, teratur, serta efisien, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, seperti investor, kemudian emiten, otoritas jasa keuangan, BEI, KPEI, KSEI, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang. Untuk lebih jelasnya, mengenai struktur pasar modal akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Iva. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal. Agar kegiatan pasar modal berjalan dengan wajar, teratur serta efisien, maka akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut antara lain, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. OJK di sini selaku badan pengawas yang akan mengawasi berjalannya transaksi yang ada di dalam pasar modal. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia selaku penyedia pasar modal. Kemudian yang ketiga ada KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia selaku lembaga penjamin penyelesaian transaksi bursa. Kemudian yang keempat ada KSEI, penyedia jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar serta efisien. Yang kelima ada perusahaan efek. Perusahaan efek dapat terdiri dari penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Kemudian yang keenam ada lembaga penunjang yang terdiri dari BAE, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Yang ketujuh ada profesi penunjang. Profesi penunjang dapat berupa akuntan, konsultan hukum, penilai, ataupun notaris. Dan yang kedelapan ada investor. Investor ada investor domestik dan ada investor asing. Yang terakhir, yang kesembilan ada emiten. Emiten di sini dapat berupa perusahaan, publik ataupun reksadana. Pihak inilah yang akan memfasilitasi kebutuhan dan menjamin transaksi jual beli di pasar modal berlangsung dengan nyaman, terkendali bagi semua pihak. Dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendanaan perusahaan dan memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat luas. Sebelum menjelaskan proses penawaran umum, saya akan menjelaskan makna saham terlebih dahulu. Saham dapat didefinisikan sebagai kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Dengan berinvestasi, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi pemilik dari salah satu perusahaan, baik dari keuntungan perusahaan tersebut. Sebelum membeli saham, kita perlu tahu apa saham yang akan kita beli. Saham yang ada di bursa juga sudah diseleksi secara ketat. Kemudian proses penawaran umum sendiri. Perusahaan yang akan menjadi calon emiten atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat harus melakukan kontak pendahuluan pencatatan efek Bursa Efek Indonesia. Banyak pihak yang terlibat dalam proses pengajuan perusahaan menjadi emiten seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Setelah mendapatkan kontrak dari bursa, maka calon emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada regulator pasar modal. Apabila calon emiten tersebut telah mendapatkan surat pernyataan pendaftaran efektif dari regulator pasar modal, maka perusahaan tersebut sudah dapat melakukan penawaran umum perdana atau IPO kepada publik, dan sahamnya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan proses ini, maka saham itu sudah bisa diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi saham.
Pertama, investor beli atau investor jual mendatangi perusahaan untuk membuka rekening. Kemudian setelah mempunyai rekening, investor baru bisa melakukan penawaran beli atau jual secara online. Untuk kesepakatan harga antara pembeli dan penjual terjadi proses tawar-menawar di dalam sistem yang ada di BI. Dalam hal ini, proses tersebut melalui matching chats. Kemudian setelah itu data akan masuk ke lembaga clearing dan penjaminan, serta masuk juga ke lembaga penyimpanan. Kemudian serta penyelesaian untuk proses pemindahbukuan rekening, maka investor akan memperoleh konfirmasi transaksi dari perusahaan efek. 3 hari setelah transaksi berlangsung, investor beli akan mendapatkan bukti kepemilikan efek dan investor jual akan mendapatkan dana dari hasil penjualan saham atau sering dikenal dengan T+3.